Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa berjumpa kembali di channel Padepokan Mbah Sulis bersama Mbah Sulis yang biasa akan sering ngedan-ngedan ini. Kali ini saya mengunjungi dusun Sidamulya, Desa Pondok, Kecamatan Bukit Kerman. Nah, ini berada di areal perkebunan. Saya akan mengunjungi petani yang ada di daerah ini. Wah, ini saya sudah berjumpa dengan seorang bapak petani ini. Saya akan mau nanya tentang pertanian yang ada di sini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, dengan Bapak siapa, Pak? Oh, nama saya Ngatimin, Pak. Oh, Bapak Ngatimin ya. Ya, Saya mau nanya-nanya nih, Pak. Bapak bertani ini udah lama, Pak? ya, insya Allah saya bertani sudah sekitar ya lama lah, lama sekali. Mungkin kalau dibilang itu dari sudah bisa nyangkul itu sudah jadi petani demikian. Nanam apa saja nih, Pak? Kayaknya kalau tanamannya tuh banyak sekali, macam-macam ada. Itu kopi, ada apa ini? Oh, coba apa saja, Pak? Jelaskan, Pak. Nah, ya ini kalau untuk tanaman tuanya itu ada kopi, kemudian ada pinang, ya terus kemudian ada pokat juga untuk buahnya ini. Ya untuk tanaman mudanya itu ya cabe sama tomat. Nah, tapi ini karena cuaca kurang mendukung, kebanyakan curah hujannya sangat tinggi sekali, ya dengan harga-harga yang mahal, pupuk, obat ini ya seperti ini tanaman sekarang ya subur ya kena penyakit juga karena mahal dikarenakan biaya produksinya yang cukup tinggi juga, Pak. Bagaimana Bapak menyikapi dengan rendahnya hasil panen, kemudian eh, besarnya biaya pemupukan, perawatan ini ya, pupuk mahal, kemudian tenaga kerja dan sebagainya sehingga eh, petani ini kayaknya kurang begitu beruntung. Bagaimana Bapak menyikapinya hal ini, Pak? Ya namanya petani itu apa namanya kurang beruntung ya dinamakan beruntung ya tetap beruntung, cuman karena sekarang ini apa-apanya mahal, pupuk, obatnya mahal, terus pembelian di gudang itu murah, jadi ya kadang pas, kadang ya tekor. Harapan saya sebagai petani yang ada di Sidomulyo ini kepada pemerintah itu ya kalau bisa itu pupuk itu tidak terlalu mahal, jadi walaupun nanti harga itu rendah masih bisa mendapatkan hasil yang lumayan bagus demikian. Nah, ya itu yang bisa saya sampaikan untuk pemerintah. Kalau bisa pupuknya itu ya yang murah, obatnya yang murah, jadi biar petani itu bisa makmur demikian. Nah, dari hasil tadi pertanian yang saat ini mungkin bisa dikatakan kurang menguntungkan, Pak ya. Bagaimana Bapak ini menyikapi keadaan ini? Apakah ya harus mengeluh atau bagaimana itu, Pak? Ya ini sebenarnya begini, kalau mengeluh itu namanya manusia biasa, namanya petani ya ada rasa kecewa juga karena apa-apa mahal terus apa-apa murah. Namun sebagai manusia biasa juga sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa kita ya harus syukur juga masih bisa apa namanya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi umpamanya tanamannya seperti ini, hasilnya masih murah ya kita tetap bersyukur dan juga masih bisa hidup di bumi yang subur ini. Ya itu tadi, kalau tidak bisa bersyukur tentunya kata orang Jawa itu ngersulo terus. Ya ini alhamdulillah kita sebagai petani apa namanya
rasa syukur itu tetap ditanamkan. Jadi nanti kalau nggak bersyukur Pak, itu ya tentu nggak jadi bertani lagi kita, demikian Pak. Tentunya seperti itu. Tentu rasa syukur kepada Allah itu tetap ada ya, walaupun hasilnya nanti seperti ini, itu namanya sudah, apa namanya, pemberian yang kuasa ya, kita tetap sabar, tetap bisa nerima dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan kita sebagai manusia tentunya, apa namanya, ya cuma bisa berdoa dan berusaha, itu ya semaksimal mungkin. Demikian Pak. Apa saran Bapak untuk teman-teman para petani lain yang mungkin mengalami nasib yang saat ini mungkin kurang beruntung lah kalau bahasa kasarnya itu Pak. Apa saran Bapak untuk teman-teman menghadapi situasi yang kayak ini Pak? Ya, kalau saran saya sebagai petani, buat rekan-rekan petani mungkin yang ada di Sidomulyo khususnya, ataupun yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga yang ada di seluruh Nusantara, tentunya ya kita harus punya jiwa korsa yang tinggi sebagai petani, harus sabar, nerimo dengan keadaan yang ada. Yang penting jangan, apa namanya, bosan-bosan, kita berusaha, berjuang bagaimana bisa menjadi petani yang sukses, maju dengan keadaan yang demikian rupa. Tentunya demikian, Pak. Harapan saya tetap sabar, tetap syukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang kayak ini pupuk mahal, apa Bapak nggak protes sama pemerintah itu lah kayak orang-orang yang lain itu Pak? Ya, kalau kita yang ada di bawah ini, Pak, petani ini kan pendidikannya rendah, Pak. Bisanya cuma nyangkul. Kalau mau protes itu sebenarnya sudah protes ya lewat gudangnya itu, pengepul pupuk sama obat. Cuma mereka bilang juga, ya ini sudah ada harga naik gimana lagi Pak. Jadi ya kita nggak mau protes kemana. Jadi ya kalau bisa ini mungkin di acara pagi hari ini, mungkin nanti bisa tersampaikan kepada pemerintah. Ya harapan kami tetap diperhatikanlah kelayakan petani. Karena petani itu kan ujung tombaknya negara Pak. Kalau petani nanti tidak ada, lah siapa yang mau nanam, mau nyangkol itu siapa kalau semuanya mau jadi pejabat. Demikian Pak. Terima kasih banyak Pak. Sangat luar biasa ini petuah atau nasihat-nasihat, pesan-pesan dari Bapak Ngatimin ya Pak ya. Seorang petani dari Dusun Sidomulyo, Desa Pondok, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, Bapak udah punya anak berapa Pak? Ya alhamdulillah anak saya itu 3, yang satu sudah hampir punya anak, ya sudah punya cucu lah ini. Yang 2 masih sekolah, yang satu sekolahnya di pondok pesantren, yang satunya masih SMP. Demikian Pak. Luar biasa. Ini mungkin nasihat juga bagi para petani lain dalam menghadapi situasi apapun supaya tetap bersyukur. Kita sebagai hamba Allah agar tetap jangan banyak mengeluh. Yang penting bersyukurnya itu kerjakan pekerjaan sebagai petani ya jadi petani yang baik juga sebagai petani yang di situ juga sebagai warga negara supaya menjadi warga negara yang baik. Jadi kalau mau protes ya protes yang baik itu dengan cara-cara yang santun, tidak perlu harus demo-demo yang banyak membuat kerusakan begitu. Itulah pemirsa bincang-bincang atau apa ini namanya jalan-jalan Padepokan Mbah Sulis keliling-keliling ladang ini. Kemudian ketemu dengan Bapak Ngatimin yang punya ladang ini seluas berapa Pak? Dan apa saja semua yang ditanam? Ini ladang ini ya kurang lebih itu 1 hektar lebih lah. Jadi ditanami tanaman muda juga tanaman tua. Cuma itu Pak yang bisa ditanam di sini. Demikian. Terima kasih banyak bincang-bincang. Inilah uh, profil seorang petani dari Dusun Sidomulyo, Bapak Ngatimin yang semangat pagi-pagi sudah berangkat ke ladang. Ini
menanam tomat, tanam cabai juga, tanam cabai, ada banyak tanaman jambe ini Pak ya, tanam jambe, alpukat, singkong, di sana itu ada jahe juga, jahe itu nampak. Inilah pagi-pagi menelusuri jejak-jejak petualangan ke ladang bersama Padepokane Mbah Sule sekeliling Jagat. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.